Itu saya langsung dapat profit dari 10.000, 4.500. Itu langsung telepon nyokap. Kata nyokap, kalau gitu ibu mau taruh juga deh. Tambah capital, modalnya tambah gede, itu kepotong 90% deh. Halo teman-teman, balik lagi di kontennya Dreva Journal dengan saya Salma Bianda dan tentunya ada Pak Reva di sini. Halo, apa kabar? Hari ini kita episode ke-75 nih Pak. Siap. Dan hari ini kita mau Q&A aja ya. Gini aja ya. Saya mau todong nih Bapak buat jawab pertanyaan dari Pantesan dari teman-teman. tadi kayak perasaan tuh nggak enak nih. Ini pasti kalau Salma ngajak buat konten, wah pasti ada sesuatu nih. Ini permintaan dari netizen, teman-teman. Semoga sih bermanfaat untuk teman-teman. Mudah-mudahan. Iya, dan teman-teman yang belum subscribe. Jangan lupa like, komen, dan share juga konten ini ya kan. Ya, tanya aja nanti di kolom komentar apa pertanyaan teman-teman, nanti kita juga akan buat. Untuk yang Q&A. Ya. Ya tujuannya apa sih kita? Ya untuk kita sharing kan. Betul. Kan kita buat konten adalah media tentang belajar, berproses menjadi seorang trader. Betul, Pak. Jadi Pak, pertanyaan pertama itu indikator apa sih Pak yang Bapak gunakan saat Bapak trading? Ini bicaranya langsung strategi trading. Strategi. Strategi trading itu kan tergantung style trading orang masing-masing. Kalau bicara indikator itu kesannya teknikal ya. Teknikal banget ya. Tapi kalau ditanya bagaimana cara saya melihat pergerakan harga, ingat ya, indikator itu bukan penentu. Itu cuma hanya alat bantu. Mungkin buat beberapa orang ada yang nyaman Betul. menggunakan indikator. Tapi kalau ditanya saya menggunakan indikator atau enggak? Enggak. Oh enggak, oh bersih berarti itu chart. Bersih. Tapi tetap bagaimana cara melihat sebuah pergerakan harga tentu kan harus ada dasarnya. Dasar, oke. Basicnya ada, Betul. bukan tebak-tebakan kan. Betul. Saya lebih lihat kepada fundamental dari suatu produk. Oh. Nah, karena saya tradingnya XAU USD, itu kan produk gold terhadap USD currency. Betul. Contoh gini, misalnya ada satu berita yang membuat dolar currency-nya terapresiasi, biasanya korelasinya negatif untuk XAU. XAU, betul. Begitu juga sebaliknya. Simple sama. Jadi kalau ditanya apa aja indikatornya, yang kita lihat adalah indikator berdasarkan fundamental. Terus kita juga lihat nih berita-berita atau kalender ekonomi. Zaman sekarang ini udah canggih Salma. Kita bisa akses apapun berita. Sekarang ini kan udah ada yang namanya Bloomberg. Dari Bloomberg kita bisa lihat, dari TradingView kita bisa lihat itu pergerakan untuk DXY. Dan memang tidak 100% kan saya tadi bilang indikator ini cuma alat bantu. Mau sehebat apapun kamu punya sebuah metode atau indikator, kalau money management yang nggak benar, emang yakin analisa benar terus kan nggak? Iya sih. Saya juga pernah kok mengalami yang namanya loss berturut-turut. Cuma pertanyaan satu, waktu saya loss berturut-turut masih profit nggak? Simple. Betul juga sih Pak, betul sih. Saya setuju sih itu. Simple dong. Iya. Kan yang kita lihat akumulasi transaksi. Betul, akumulasinya. Misalnya minggu ini, misalnya ya, minggu ini kita analisa 2 kali salah. Atau ada alami 3 kali salah. Tapi sebelumnya analisa kita gimana? Next-nya nanti seperti apa? Benar. Jangan gara-gara 1 minggu nggak oke, terus next-nya berantakan, ya kan? Nah itu kenapa saya bilang money management is everything, gitu. Oke, berarti kejawab ya pertanyaan pertama nih. Iya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua nih Pak, mohon penjelasannya. Apa maksudnya menunggu momen Pak saat trading? Kita harus menunggu momen apa cari-cari momen nih Pak? Pernah dengar kan trading itu kita by konfirmasi. By konfirmasi ya. Kalau cari-cari konfirmasi itu berarti cari-cari momen. Iya. Lebih cenderung kepada mengambil keputusan berdasarkan tebak-tebakan atau nggak sabar. Sementara kalau di trading kan kita lebih kepada ini nunggu. Menunggu.
nunggu itu artinya sesuai nggak dengan konfirmasi. Kalau nggak sesuai, nggak masuk. Ya jangan ya. Itu pun menunggu saja belum tentu kita analisanya benar loh. Kalau saya sih lebih senang gunakan pending order. Oh, lebih simpel sih, betul. Iya dong, kita bisa melakukan aktivitas apa aja. Betul sih. Ya kali nyetir, ngeliatin chart terus. Benar. Kerja pun juga dia nggak ke distract gitu ya. Benar. Enak sih, betul sih. Memang trading itu adalah tentang kita sabar nggak? Di situ kita diuji. Kadang-kadang kita dalam 1 minggu ngelihat, wah ini ranging harga belum ada konfirmasi. Ya kita jangan paksa untuk masuk ke dalam. Kalaupun ternyata mau iseng, tangannya gatal juga nih. Kadang-kadang kan kita nggak bisa larang orang kan. Karena setiap orang itu beda-beda. Berbeda-beda, betul sih. Usahakan dengan resiko yang paling kecil. Oke. Pertanyaan kedua kejawab. Ya. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Pak Reva pernah nggak sih merasa bosan dengan bidang ini? Dan kalaupun Bapak bosan, itu bagaimana Bapak mengatasinya? Gini Salma, kalau kita bilang bosan, tapi kita lakukan kan? Ya. Bosan itu kan melibatkan perasaan. Betul. Jenuh. Betul. Ada jenuh pasti. Tapi satu hal yang saya tahu, dan saya tanya sama orang-orang yang lebih hebat daripada saya, orang-orang yang sukses itu mereka juga melakukan hal yang membosankan. Karena mereka melakukan rutinitas yang sama tuh. Betul. Ya, kadang-kadang belum kelihatan hasilnya. Iya. Tapi mereka keep doing. Melakukan terus ya. Konsisten itu bukan tentang profit konsisten, tapi bagaimana memperbaiki kekurangan demi kekurangan. Jadi kalau tanya apakah bosan, ya namanya manusia pastilah ada. Ya kalau saya ngatasinya gimana? Ya nggak usah trading aja dulu, family time. Kita manusia loh, kita butuh waktunya untuk istirahat. Berarti cari kesibukan lain aja gitu ya, kalaupun bosan. Tinggal disesuaikan dengan situasi. Berarti nggak setiap hari ya trading. Pak, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Ini pertanyaan dari saya pribadi. Berapa sih Pak normal profit? Profit persentase. Ya. Dalam waktu berapa lama? Iya. Nah ini dia yang sering banyak terjadi oleh para trader, khususnya newbie, belajarnya belum nyampe. Ekspektasinya tinggi. Ekspektasinya digas. Saya juga dulu kayak gitu. Saya pertama kali kenal dunia trading itu 1 April 2011. Dulu tuh nggak ada yang namanya mini account. Dulu itu regular. Jadi minimal masuk itu 1 lot. Minimalnya 10.000. Saya coba 10.000. Saya langsung aja Ke akun real? Iya, real account. Saya bilang ngapain pakai demo? Berarti Bapak udah set ya resikonya ya? Dari awal itu mindset saya udah siap. Cuman mungkin caranya waktu itu salah sama. Tapi ya pasti namanya pemula, beginner waktu pasti ada. Jadi waktu pertama kali trade itu saya langsung dapat profit dari 10.000, 4.500. Wow. Hampir 50% daripada equity. Equity-nya betul. Padahal itu sesuatu yang sangat berbahaya banget. Itu mah hoki banget sih. Padahal dalam hati, jujur aja saya nggak tahu kenapa saya profit. Lotnya asal-asalan, penggunaan volumenya besar, terus apa yang terjadi? Transaksi berikutnya dapat 1.700. Wih, mantap. 4.500, 1.700. Gas lagi nih, wih makin semangat. Udah kayak, tangan gue dewa nih gitu. Itu langsung telepon nyokap. Happy banget ya? Iya, namanya nyokap nggak ngerti, semangat juga. Kata nyokap, kalau gitu ibu mau taruh juga deh. Lalu Pak? Terus aku bilang, ya sudah, boleh. Ini namanya kita lagi belum dihadapi sama belum ditampar sama kenyataan kan. Oke. Terus berikutnya lagi, profit lagi Sal. Wah. Jadi 1, 2, 3 profit. Oh, 3 kali profit tuh ya? Profit. Habis itu besoknya nyokap transfer. Wih, buat injek lagi. Ya namanya support anak. Iya. Dia mungkin semangat dan dia juga pengen dapat duit juga kali. Karena tergiur ya. Karena aku bilang pokoknya nanti kasih ke ibu. Ya walaupun ibu bilang udah jalanin aja dulu. Ibu bilang gitu kan. Tambah capital, modalnya tambah gede. Otomatis profitnya juga besar. Logiknya pasti berharapnya kayak gitu. Berharapnya, jadi udah buy hopping. Iya. Udah ngambil keputusannya impulsif. Dan saat itu saya nggak diajarin pakai stop loss. Berarti nggak pakai tuh kok? Nggak ngerti cara pakai stop loss kayak apa. Jadi apa yang terjadi itu including yang dari ibu sama plus profit sama equity-ku semuanya itu kepotong 90%.
Dari semua itu, Iya. tinggal 10%. Tinggal 10% dan mantap. itu rasanya tangan dingin juga sih. Wah, itu sih sakit banget sih, Pak. Ya itu dia, hidup itu belajar Sal. Kalau kita nggak bisa ngelewati fase-fase yang nggak enak, bagaimana cara saya tahu money management kalau saya nggak kena kejadian seperti itu? Terus caranya Bapak bangkit gimana tuh, Pak? Waktu itu terus terang saya jujur aja saya belum kapok. Pengen ngebuktiin bahwa ini benar. Kayak walaupun mungkin saat itu cara saya salah. Jadi makanya saya bilang kalau teman-teman takut salah ya better jangan trading. Belum pernah coba soalnya kan? Iya. Belum tahu. Jadi salah itu udah bagian daripada perjalanan seorang trader. Tapi kalau ditanya pernah hampir nyerah, ya pasti pernah lah. Orang itu kan kalau udah berhubungan sama dengan yang namanya duit, sensitif. Betul. Ya, makanya kenapa saya selalu mengatakan kita jangan tinggi-tinggi ekspektasinya. Itu satu. Terus kedua buat para pemula, jangan kamu masukkan semua tabunganmu ke sana. Terus jangan sungkan untuk investasi leher ke atas. Belajarlah sebanyak-banyaknya. Karena belajar itulah yang membuat orang tahu apa yang boleh sama yang nggak dilakukan. Ya. Pak mungkin boleh kasih quotes buat teman-teman. Mungkin seperti sharing ya. Tadi saya juga ceritain pengalaman up and down juga. Tadi Salma juga ada nanya, saya pernah bosen nggak? Itu lebih tepatnya kepada kita punya karakter sih Salma. Jadi confident itu bukan tentang Anda profit atau tidak hari ini, tapi tentang sanggup nggak melewati prosesnya. Saya yakin nggak saya sampai ke tujuan saya. Ketika teman-teman lagi hampir menyerah, teman-teman flashback, oh iya saya punya goals. Nah goals itulah yang menjaga kita untuk kita tetap berjalan. Ya. Cukup ya Pak ya? Cukup lah. Cukup. Udah ya nanti kita ngobrol-ngobrol lagi kan banyak nih. Oke, nanti mungkin bisa sambung di next konten lagi ya. Ada banyak nih materi-materi yang akan kita siapkan buat kedepannya. Oh, pastinya. Dan saya juga mau ucapin buat teman-teman terima kasih udah setia nonton dan support kita punya channel. Ya mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Betul, pastinya bermanfaat. Baik teman-teman, cukup sekian dari saya dan Pak Reva. Ya, terima kasih semuanya. Saya doain mudah-mudahan teman-teman bukan dimudahkan tetapi dikuatkan. Betul. Dan may Allah bless you all. Thank you.